Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum Keluarga di Indonesia dengan materi nikah siri dan dispensasi perkawinan serta pernikahan campuran dan harta bersama. Di mana landasan hukum keluarga di Indonesia adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam serta KUHP Perdata. Nikah siri itu definisinya adalah perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil, terus tidak memiliki akta nikah resmi negara, terus istilah nikah di bawah tangan atau kawin siri. Isbat nikah yang pertama adalah ajukan permohonan, terus sidang pembuktian, yang ketiga ada putusan hakim, yang keempat pencatatan resmi. Dasar hukum dan syarat isbat nikah yang pertama adalah pasal 7 KHI. Isbat nikah dapat diajukan dalam hal kehilangan akta nikah, perkawinan tidak tercatat sebelum Undang-Undang 1 tahun 74 atau kepentingan lain, dokumen KTP, KK, saksi, bukti mas kawin dan bukti perkawinan agama. Terus putusan isbat bersifat deklaratory, yaitu menyatakan bahwa sahnya perkawinan yang sudah ada. Terus dispensasi perkawinan, batas usia perkawinan sebelum 2019 Undang-Undang 1 tahun 74 laki-laki itu 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Setelah Undang-Undang 16 tahun 2019, batas usia perkawinan adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Alasan pengajuan dispensasi nikah adalah yang pertama, kehamilan di luar nikah, yang kedua tekanan sosial atau adat setempat, yang ketiga faktor ekonomi keluarga, yang keempat ada pertunangan sejak dini. Oke, selanjutnya adalah pernikahan campuran WNI dan WNA. Pernikahan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang 1 tahun 74 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah WNI. Syarat pernikahannya adalah yang pertama bukti surat keterangan tidak ada halangan menikah dari negara asal WNA. Yang kedua dokumen seperti paspor, izin tinggal dan persetujuan konsuler. Yang ketiga ada dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah di Indonesia. Yang ketiga kewarganegaraan anak. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Terus setelah itu anak wajib memilih satu kewarganegaraan setelah dewasa. Hak dan kewajiban. Yang pertama, WNA tidak memiliki tanah hak milik, hanya HGB atau hak pakai. Yang kedua, perjanjian pisah harta sangat disarankan. Yang ketiga, WNI istri WNA tetap berhak atas properti tertentu dengan perjanjian. Perceraian lintas negara mengacu pada hukum tempat perkawinan dilangsungkan, putusan pengadilan asing perlu dimohonkan pengakuan di Indonesia. Perjanjian pranikah. Yang pertama, aspek kepemilikan tanah hak milik, utang salah satu pihak, aset usaha bisnis, perceraian. Dengan perjanjian WNI tetap dapat memiliki tanah HM, ditanggung pihak yang berhutang saja, terpisah, mudah dikelola, pembagian harta lebih jelas dan pasti. Tanpa perjanjian, tanah masuk harta bersama. WNI wajib melepas dapat membebani harta bersama, otomatis jadi harta bersama. Oke, untuk harta bersama penggunaan dan pengelolaan harta bersama menurut pasal 36 tahun 74 suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua pihak. Pembagian harta bersama dalam perceraian. Yang pertama, aturan umum, suami dan istri masing-masing mendapat separuh harta bersama. Pasal 37 ayat 1 74 tahun 74. Jika ada perjanjian pernikah dibagi sesuai kesepakatan. Bagi muslim, hakim dapat mempertimbangkan KHI pasal 88 sampai 97. Beberapa putusan MA mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Oke, untuk kesimpulan, nikah siri sah secara agama tetapi tidak diakui negara. Solusi isbat nikah sangat penting untuk melindungi hak istri dan anak. Dispensasi perkawinan harus menjadi jalan terakhir. Perma nomor 5 tahun 2019 memperkuat perlindungan anak dalam proses dispensasi. Yang ketiga, pernikahan campuran menuntut perjanjian pernikah untuk melindungi hak WNI atas properti dan kepastian status anak.
Yang keempat, harta bersama dibagi 50/50 saat cerai, perjanjian pernikah atau pisah harta, memberikan fleksibilitas dan kepastian. Yang kelima, reformasi hukum keluarga Indonesia masih diperlukan untuk menjamin perlindungan merata bagi semua warga negara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.